akan membahas kelanjutan dari materi kita yang kemarin sudah Bapak share ya di channel YouTube ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada masalah teknik ya, teknik mengembangkan ide usaha. Ini semua dengar ya, suaranya dengar ya. Nah, jadi hari ini kita lanjut kepada yang namanya proses perencanaan dan pengembangan produk. Ya, proses perencanaan dan pengembangan produk. Ini kita tidak akan lama ya, karena Bapak lihat bahwasanya jadwal setelah ini ada lagi jadwal yang lain ya, yang jam 10 seharusnya, tetapi nanti kita ngambil waktu sebentar, tidak lama ya. Jadi kita bahas ini masalah proses perencanaan dan pengembangan produk yang mana ini merupakan kelanjutan dari teknik pengembangan ide usaha. Jadi seperti yang Bapak sampaikan kemarin bahwasanya setelah kita berhasil mengembangkan ide, ketika kita sudah memutuskan ide apa yang merupakan ide yang akan dikembangkan, maka kita akan masuk kepada proses perencanaan dan pengembangan produk. Artinya setelah ide itu sudah kita sudah kita dapatkan, sudah kita kembangkan, maka sekarang kita harus masuk kepada proses perencanaan produk ya, proses perencanaan dan pengembangan produk. Nah, jadi proses perencanaan dan pengembangan produk ini ya ada 5 tahap yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah tahap gagasan. Ya, jadi tahap gagasan. Tahap gagasan ini apa? Tahap gagasan ini merupakan ide-ide yang mana peluang usaha baru itu dimunculkan. Jadi tahap gagasan ini adalah tahap di mana kita itu memunculkan ide-ide tentang peluang usaha baru yang akan kita kerjakan. Jadi semua ide ini dimunculkan, ya. Kemudian setelah muncul, maka kita laksanakan yang namanya pencarian dan pengumpulan data-data ya, pengumpulan data-data di mana ide-ide tersebut tentu saja harus ada didukung oleh data-data ya. Jadi data-data ini semuanya kita kumpulkan, kita evaluasi, kemudian baru kita matangkan ya. Setelah kita matangkan, baru kita bisa melihat ya ide atau gagasan kita tadi ini mengenai produk yang akan kita buat apakah memiliki kekuatan ataupun kelemahan. Kemudian produk yang mau kita munculkan atau produk yang mau kita luncurkan nanti ya, bagaimana bentuknya, bagaimana spesifikasinya, kemudian bagaimana sumber daya yang tersedia untuk ide usaha tadi, apakah memang layak untuk dikerjakan atau tidak, seperti itu. Nah, setelah selesai tahap gagasan ini, maka kita akan lanjut kepada tahap kedua, yaitu tahap konsep ya, tahap konsep. Jadi setelah gagasannya sudah matang, matangnya artinya sudah didukung oleh data-data, ya, data-datanya sudah lengkap, sudah terkumpul, kemudian data-data dan fakta-fakta yang diperlukan untuk mendukung ide kita itu sudah dievaluasi ya, sudah matang ya, maka kita masuk ke dalam tahap konsep. Ya, tahap konsep ini adalah tahap yang dimana kita gunakan untuk menganalisis ya, menganalisis. Jadi data-data, rincian-rincian, informasi-informasi, fakta-fakta lapangan yang sudah kita kumpul. Nah, disinilah tahap di mana kita melakukan evaluasi. Ya, tahap di mana kita melakukan evaluasi, yang mana tujuannya adalah mendapatkan gambaran usahanya seperti apa, gambaran produknya seperti apa. Ya, disinilah tujuan daripada tahapan baik, kita lanjut. Nah, jadi tujuan daripada tahap konsep ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan rancangan daripada produk ya ataupun kegiatan usaha yang akan kita lakukan. Ya, tujuan daripada tahap konsep ini.
Jadi di dalam tahap konsep ini kita sudah harus mempertimbangkan, ya, sudah harus mempertimbangkan bagaimana proses produksi, ya. Jadi tadi di tahap gagasan itu kita hanya berpikir tentang ide usaha. Di tahap konsep ini kita sudah harus berpikir lebih maju lagi ke depan, di mana kita sudah harus memikirkan tentang proses produksi, ya. Kita sudah harus memikirkan tentang bagaimana keuangannya, ya, modal usahanya. Kemudian kita juga di sini sudah harus berpikir bagaimana pemasaran produknya. Jadi ide tadi itu sudah sampai kepada pemasaran produk, ya. Di sini kita juga bisa di tahap konsep ini, ya, di tahap konsep ini kita juga bisa ini kok ribut ya. Tolong yang lain dengar dulu ya, nanti baru kondisinya kita boleh tanya jawab ya. Nah, jadi di dalam tahap konsep ini ya kita juga bisa mencoba membuat sampel ya, membuat sampel. Misalnya kalau misalnya rencana kita membuat kegiatan usaha, produknya berupa kue misalnya. Nah, jadi di tahap ini kita boleh mencoba membuat kuenya ya sebagai sampel ya, sebagai sampel. Di sini juga bisa kita bagikan kepada calon-calon konsumen kita ya, calon-calon konsumen kita. Biasanya itu disebut dengan tester ya, tester. Kita sudah di tahap konsep ini kita boleh melakukan yang namanya pembagian tester. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya kira-kira produk kita ini bagaimana ya, apakah nanti bisa diterima, apakah cocok untuk dikembangkan, apakah kelemahan-kelemahannya. Jadi di sini sudah berbicara tentang tahapan-tahapan konsep-konsep produk kita. Bukan hanya sekedar ide saja, tetapi sudah berbicara tentang konsep produk. Ya, dan lebih luas lagi seperti yang Bapak katakan tadi sampai masalah modal usaha, keuangan, proses produksinya, pemasarannya. Nah, di sini harus direncanakan di tahap konsep. Nah, baru kemudian kita bisa lanjut kepada tahap selanjutnya. Ya, setelah konsep ini selesai, maka kita bisa lanjut kepada tahap yang selanjutnya, itu adalah tahap pengembangan produk. Jadi kalau konsepnya sudah oke, sudah kita perhitungkan dengan betul, mulai dari proses produksinya, mulai dari keuangannya, mulai dari tahap pemasarannya, dan mungkin di sini ada sebagian sudah memberikan tester ya kepada calon konsumen. Jadi kita sudah bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk ya, tahap pengembangan produk. Sebentar ya, ini banyak yang mau masuk ini. Oke, tahap selanjutnya ini adalah tahap pengembangan produk. Nah, tahap ini ya merupakan tahap lanjutan daripada tahap konsep, di mana setelah kita melihat tahap konsep itu sudah bagus, maka kita bisa kepada tahap pengembangan produk. Tahap pengembangan produk ini ya lebih berfokus kepada pembuatan prototipe ya, pembuatan prototipe. Pernah dengar nggak prototipe? Prototipe itu apa? Prototipe itu model, model produk. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar atau pernah baca ya tulisan ataupun kata prototipe, prototipe itu apa? Prototipe itu adalah model produk ya, model produk. Ya, ini dia prototype ya. Jadi prototype ini adalah model produk. Jadi sudah kita konsep tadi di tahap sebelumnya, produk kita seperti apa, di sini kita bisa membuat model produknya seperti apa gitu ya. Itulah yang dikerjakan di tahap pengembangan produk. Nah, jadi di sini kalau misalnya produknya perlu pengembangan lebih lanjut, ya itu bisa dilakukan analisa produk ya, sampai kepada analisa laboratorium. Misalnya di sini makanannya nanti ini apakah berbahaya? Ciptakan misalnya ada wirausahawan yang kreatif ya, misalnya dia mau membuat produk campuran ini bahaya enggak produk itu. Nah, jadi pengembangan produk uji langsung. Tolong nggak di mute ya, tolong di mute dulu ya, dipadamkan suara mic-nya ya, nanti baru kita masuk tahap tanya jawab ya. Oke,
Setelah selesai ini, maka Iya, kita Pak. masuk ke tahap selanjutnya itu adalah tahap uji pemasaran. Tahap uji pemasaran ini adalah seperti namanya ya, uji pemasaran ini adalah tahap di mana setelah kita pengembangan ya, produk tersebut lolos, sudah oke produknya, sudah tidak berbahaya, sudah layak, ya, maka kita bisa lakukan uji pemasaran. Pemasaran ini, ya, kita bisa melakukan penyebaran produk yang sudah kita buat prototipenya tadi, sudah kita uji tadi ya, itu produknya itu bisa kita sebar, sudah bisa kita bagikan kepada konsumen-konsumen potensial kita. Jadi di tahap uji pemasaran ini, kita akan melihat bagaimana respon pasar terhadap produk kita. Ya, respon pasar terhadap produk kita ini bagaimana? Seperti itu. Jadi kalau responnya adalah positif, maka produk kita ini adalah layak untuk dijual. Ya, produk kita ini adalah layak untuk dijual. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya di tahap uji pemasaran ini, produk kita ini mendapatkan respon negatif, maka kita akan kembali lagi kepada tahap sebelumnya, artinya tahap pengembangan produk itu harus kita revisi lagi produk kita. Ya, jadi tahap uji pemasaran ini adalah tahap di mana kita akan melihat bagaimana kondisi pasar terhadap produk. Setelah selesai tahap uji pemasaran, baru kita masuk yang namanya tahap komersialisasi. Tahap komersialisasi seperti namanya di sini adalah tahap di mana produk kita ini sudah dijual, ya, sudah dijual di pasaran, di mana kita sudah memiliki tujuan komersial, artinya tujuan kita adalah sudah untuk mendapatkan laba ataupun keuntungan. Ya, jadi ini tahap komersialisasi, tahap terakhir. Jadi kalau